Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat, teman-teman senasib seperjuangan Madin 8 yang semoga dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kami membuat video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Sotik MPDI, yang dalam hal ini kami mendapat tugas untuk membahas dengan judul kooperatif kontrol. Namun saya tidak sendiri dalam membahas materi itu. Saya bersama satu teman saya, yakni Pak Tri, yang nanti akan membahas tepatnya di bab-bab awal dan saya di bab yang akhir. Langsung saja. Namun saya di sini kebagian membahas pembahasan yang ketiga dan keempat, tepatnya tentang tipe-tipe pembelajaran kooperatif dan juga kelebihan serta kekurangan tentang pembelajaran kooperatif. Oke, langsung saja kami bahas tentang yang menjadi bagian saya tentang tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Namun sebelumnya sedikit saya mengulas tentang apa sih yang disebut dengan kooperatif kontrol dan kenapa sih ketika seseorang menjadi tenaga pendidik atau tendik itu harus berinovasi. Ya, karena kita sebagai pendidik harus punya prinsip al-muhafadhah 'alal qadimi sholih, atau yang dimaksud dengan menjaga sesuatu yang atau melestarikan sesuatu yang memang sudah tepat, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan tidak menutup diri alias mau menerima pembaruan-pembaruan yang dianggap itu lebih baik atau lebih pantas dengan situasi dan kondisi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pengertian tentang kooperatif kontrol. Maksud dari teknik kooperatif kontrol adalah kerjasama antara guru dan siswa. Teknik ini berangkat dari pendapat bahwa disiplin kelas yang baik mengandung adanya kesadaran kerjasama guru dan siswa secara harmonis, respektif, efektif, dan produktif. Oleh karena itu harus ada kerjasama antara guru dan siswa. Jadi itu sedikit definisi tentang kooperatif kontrol. Oke, lanjut. Untuk definisi nanti panjang lebarnya akan dibahas oleh teman saya, Pak Tri. Jadi saya langsung ke pembahasan tentang tipe-tipe dari pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif itu tipenya apa saja? Nanti akan kita bahas. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Berikut ini adalah beberapa tipe dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah tipe STAD atau kepanjangan dari Student Team Assignment Division. Maaf kalau penyebutan bahasa Inggrisnya salah. Jadi ya memang lidah-lidah Jawa ya. Jadi ya mohon maklum. Maksudnya pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan oleh guru yang baru menggunakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah presentasi kelas, yang kedua kerja kelompok, dan yang ketiga setelah kegiatan presentasi guru dan kegiatan kelompok, siswa diberikan tes secara individual. Dalam menjawab tes, siswa tidak diperkenankan saling membantu. Dan berikutnya adalah
Nomor 4, peningkatan skor individu. Jadi setiap anggota kelompok diharapkan mencapai skor tes yang tinggi karena skor ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor rata-rata kelompok. Yang kelima adalah penghargaan kelompok. Jadi kelompok yang mencapai rata-rata skor tertinggi itu akan diberikan penghargaan atau reward. Tipe yang kedua adalah tipe think pair share. Tipe think pair share merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lehman dari Universitas Maryland pada tahun 1985. Tipe ini memberikan kepada siswa waktu untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. Sebagai contoh, seorang guru baru saja menyelesaikan suatu sajian pendek atau para siswa telah selesai membaca suatu tugas. Selanjutnya, guru meminta kepada para siswa untuk menyadari secara serius mengenai apa yang telah dijelaskan oleh guru atau apa yang telah dibaca. Tahapan pembelajaran kooperatif tipe think pair share adalah sebagai berikut. Nomor 1, think yang artinya berpikir. Jadi guru mengajukan pertanyaan atau isu yang terkait dengan pelajaran dan siswa diberi waktu untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri. Yang kedua, tentang pair itu berpasangan. Jadi guru meminta para siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah dipikirkan. Interaksi selama periode ini dapat menghasilkan jawaban bersama jika suatu pertanyaan telah diajukan atau penyampaian ide bersama jika suatu isu khusus telah diidentifikasi. Biasanya guru mengizinkan tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk berpasangan. Terus yang ketiga adalah share artinya berbagi. Pada langkah akhir ini, guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa yang telah mereka bicarakan. Pada langkah ini akan menjadi efektif jika guru berkeliling kelas dari pasangan satu ke pasangan yang lain, sehingga 1/4 atau setengah dari pasangan-pasangan tersebut memperoleh kesempatan untuk melapor. Jadi ada komunikasi antara guru dengan siswa. Tipe yang ketiga adalah tipe jigsaw. Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji cobakan oleh Elliot Aronson dan teman-temannya di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins Allen pada tahun 1997. Dalam bukunya menyimpulkan dengan kutipan sebagai berikut. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompok. Intinya kerjasama, saling membantu. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 6 orang secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok. Mungkin ini yang banyak diadopsi di pesantren. Jadi seperti syawir seperti itu. Jadi salah satu teman yang sudah paham nanti bisa berbagi kefahaman dengan teman-teman yang lain. Yang selanjutnya yang keempat adalah tipe NHT, Numbered Head Together. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau kepala bernomor dikembangkan Spencer Kagan. Teknik ini memberi kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka. Maksud dari kepala bernomor yaitu setiap anak mendapatkan nomor tertentu dan setiap nomor mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menguasai materi. Jadi masing-masing anak dikasih kesempatan untuk menyampaikan materi.
Dengan menggunakan model ini, siswa tidak hanya sekedar paham konsep yang diberikan, tapi juga memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Belajar mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat teman, rasa kepedulian pada teman satu kelompok agar dapat menguasai konsep tersebut. Jadi siswa bisa saling berbagi ilmu, informasi, dan suasana kelas menjadi rileks dan menyenangkan. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe NHT antara lain: 1. Siswa dibagi dalam kelompok. Yang kedua, guru memberikan tugas masing-masing kelompok mengerjakan. Yang ketiga, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakan atau mengetahuinya. Yang keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Yang kelima, tanggapan dari teman lain, dan yang kelima. Kemudian guru menunjukkan nomor yang lain. Nah, tipe berikutnya adalah tipe GI atau Group Investigation. Pembelajaran kooperatif tipe GI didasari oleh gagasan John Dewey tentang pendidikan yang menyimpulkan bahwa kelas merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan di dunia nyata yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial dan antar pribadi. Tahapan-tahapan dalam menerapkan pembelajaran kooperatif GI adalah sebagai berikut. 1. Ada tahap pengelompokan. 2. Tahap perencanaan. 3. Tahap penyelidikan. 4. Tahap pengorganisasian. Dan yang kelima, tahap presentasi. Serta yang terakhir, nomor 6, tahap evaluasi. Tipe berikutnya yaitu tipe KIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Pembelajaran KIRC dikembangkan oleh Stephen Madden, Slevin, dan Famis. Pembelajaran kooperatif tipe ini dari segi bahasa dapat diartikan sebagai suatu model pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan suatu bacaan secara menyeluruh, kemudian mengkomposisikannya menjadi bagian-bagian yang penting. Oke. Model pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase orientasi, yang kedua organisasi, yang ketiga fase pengenalan konsep, fase publikasi, fase penguatan refleksi. Nah, dan tipe berikutnya adalah tipe make a match, membuat pasangan. Metode pembelajaran make a match atau mencari pasangan dikembangkan oleh Lorna Curran tahun 1994. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai satu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Langkah-langkah penerapan metode make a match sebagai berikut. 1. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi pemilihan. Ada 1 untuk kartu soal, 1 untuk jawaban. Yang kedua, setiap siswa mendapat sebuah kartu yang bertuliskan soal atau jawaban. Nomor 3, setiap siswa memikirkan jawaban atau soal. 4. Setiap siswa mencari pasangan. Nomor 5, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Yang keenam, jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya, akan mendapatkan hukuman. Yang ketujuh, setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Yang kedelapan, siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang memegang kartu yang cocok. Yang ke-9, guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi pelajaran. Yang ke-10, itu yang ke-9 terakhir. Jadi tipe berikutnya masih ada lagi, adalah tipe to stay TSTS. Jadi metode ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia. Metode pembelajaran tipe TSTS merupakan sistem pelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu, memecahkan masalah, dan saling mendorong untuk berprestasi.
langkah-langkahnya antara lain guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang kedua guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap kelompok, yang ketiga siswa bekerja sama dalam kelompok beranggotakan 4 orang, yang keempat setelah selesai 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Nomor 5, 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Nomor 6, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Terus 7, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Dan ke-8, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Itu tipe-tipe tentang pembelajaran kooperatif. Jadi banyak sekali tipenya. Jadi bisa dipilih mana yang cocok dengan keadaan kelas kita sehingga bisa menjadikan kelas lebih kondusif, lebih nyaman, sehingga menyampaikan pelajaran pun lebih bisa diterima oleh anak dengan baik dan hasilnya pun lebih maksimal. Terus pembahasan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Keunggulan pembelajaran kooperatif: 1. Melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak perlu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain. Model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkap ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan dengan ide-ide orang lain. Lagi masih kelebihan, model pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. Kelebihannya lagi, model pembelajaran ini dapat memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Itu masih banyak lagi itu diantaranya. Kalau untuk kelemahan atau kekurangan pembelajaran model ini, yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Nomor 2, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Jadi jer basuki mowo beyogi, tidak ada yang tanpa biaya. 3, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nomor 4, saat diskusi kadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Yang kelima, bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Hal ini terjadi jika anggota kelompok tidak mempunyai kedisiplinan dalam belajar seperti datang terlambat, mengobrol, atau bergosip, membuat waktu berlalu begitu saja sehingga tujuan untuk belajar menjadi sia-sia. Itu sedikit paparan tentang kelebihan dan kekurangan metode atau pembelajaran kooperatif atau kooperatif kontrol. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menonton, semoga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan teman-teman yang lain. Semoga bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.